Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik saudara Nusantara Gaib dimanapun Anda berada, kami dengan tim sekarang berada di sebuah jembatan di mana di bawah jembatan tersebut terdapat mata air. Yang pertama, mata air yang di sini yang pertama ya, ini mata air yang pertama ya. Kita telusuri bentuk ke mata air yang berikutnya. Mau dilihat ya, lihat dulu. Baik sahabat, inilah mata air yang pertama, di mana airnya lumayan besar ya dan cukup jernih. Kita telusuri mata air berikutnya, dari mata air yang berikutnya ya. Mari. Oke sahabat, untuk sumber mata air ini terdapat 2 buah sumber mata air. Mungkin lebih ya. Ya, jadi kita telusuri lagi lebih jelasnya ya. untuk penempatannya mungkin jauh dari warga karena berada di pertengahan gunung dan sawah. Dari kelihatannya dari bukan terlalu bawah tapi dari pinggir dari jembatan tersebut. Mungkin ini sumber airnya dari serapan pohon akar pepohonan ya. Dan terdapat pohon-pohon yang sangat besar ya, rindang sekali, lumayan gelap seperti ya. Bisa dilihat aksesnya sahabat, cukup licin. Dan sepertinya jarang sekali orang-orang yang datang ke tempat ini hanya sekadar melewati atau sengaja, karena untuk akses ke sini cukup sulit sekali kerja ya. Sahabat, kita sudah Di mata air yang untuk mengaliri ke warga-warga ya. Ya. Ini dijadikan untuk bak induk ya, penampungan air. jadikan akses buat perairan ya. Berarti kameranya Bisa lihat sahabat, mungkin untuk mata air sebelahnya cukup banyak mata air di sini. Dan saya melihat keanehan, pohon pisang sana kayak bergerak-gerak. Coba dilihatkan kamera. Perjalanan selanjutnya bisa dilihat pepohonan bambu Yang sangat rindang ya, hampir menutupi badan jalan sampai sudah menuju ke hampir ke bawah sana ya. bahaya juga ya. Air lagi, mungkin di sini ada beberapa banyak mata air ya. Ini Bisa
Lihat sahabat, itu timun sekali. Ya. Kang Lebe sama Kang Putih mungkin ada aura negatifnya. Belum merasa gede coba. Sudah dari tadi awal masuk saya sudah merasakan di punuk berat sekali ya, sampai hampir terkuras energi ya, sampai melelahkan, cukup lelah. Mungkin ini pemirsa sebagian pohon bambunya karena ditebang sama masyarakat ya. Ya karena mengikuti badan jalan. Ya baik pemirsa, kita sudah sampai kembali dari ujung salah satu jembatannya. Bisa dilihat suasananya. Cukup terjal, lihat ke bawah. Mencari jalan ke bawah. Malah Dari sini kita nampak ya jurang di bawah jembatan. Kemudian lintasan rel kereta api. Pemirsa, sekarang kami sudah sampai di ujung jembatan, di mana tadi kami dengan tim menelusuri mata air. Untuk lebih jelas kita bertanya langsung kepada praktisi kita, Kang Adi Pasifikis. Ya gimana Kang, aura di sini? Untuk aura di sini penuh dengan aura yang sangat panas ya. Dalam artian udara di sini atau aura di sini memang berdasar aura penuh emosi atau penuh amarah. Sehingga bila ada orang yang datang ke sini berniat untuk menenangkan diri atau sekedar menikmati sejuknya tempat ini, malah yang didapat sebaliknya. Yang ada si orang tersebut akan merasakan emosi yang begitu tinggi. Apalagi melihat seperti jembatan seperti ini bisa saja memancing orang untuk melakukan tindakan yang nekat ya, seperti bunuh diri ya, meloncat dari jembatan ya. Kalau mengenai sosok bagaimana Kang? Kalau sosok yang dominan di sini sosok kakek ya, tapi bukan kakek tua pada umumnya, karena wajahnya memang sepuh, tapi badannya itu sangat kekar. Seluruh badannya ya otot-otot semua, seperti atlet binaragawan ya kalau di kita ya. Nah, beliau ini yang memang menguasai tempat ini dari atas ke bawah sampai sekelilingnya. Dan beliau ini yang sering mempengaruhi orang yang lewat sini tiba-tiba merasakan emosi tanpa jelas. Yang asalnya ingin menenangkan diri, dengan adanya mata air ini malah menjadi emosi. Ini punya tujuan untuk mencelakakan atau gimana? Ya sebangsa ia memang sangat suka menyimpangkan manusia ya, menyelewengkan manusia agar Mempengaruhi ya? bisa melalui pikiran dan lain-lainnya. Berarti dominannya si kakek tua tersebut mempunyai energi yang negatif ya Kang? Sebetulnya dasarnya dia tidak terlalu negatif, hanya saja dia memiliki watak yang jahil ya, suka melihat manusia yang terluka di sini, seperti yang tertabrak kereta atau jatuh dari atas ke bawah. Ini yang bisa dilihat oleh Kang Adi Pati dulunya flashback tempat-tempat ini mungkin sebelum banyak terjadi ini di apa? Oh, saya akan mencoba sebentar ya. Kang, ada suara kan? Kamera bisa lihat, barusan ada suara dari sana. Seperti Ada lemparan batu ya. ada lemparan batu ya ke jalan-jalan kereta ya. Sampai terdengar keras. Mungkin penunggu di sini mungkin ya. Ada interaksi. Gimana Kang? Sudah Saya mencoba untuk kembali ke masa lalu. Yang saya lihat di sini dulunya ada seorang ratu yang sangat cantik ya. Hanya saja entah dia dari golongan manusia atau jin, karena ya badannya itu setengah manusia, setengah kelabang ke bawah.
Maka saya simpulkan ya sepertinya pernah berdiri di sini kerajaan Siluman Kelabang. Tapi beliau masih ada di sini enggak? Yang saya lihat tidak ada, malah yang ada sekarang hanya bekas reruntuhan kerajaannya. Oh, kemungkinan besar beliau sudah pindah ya, Kang, berpindah tempat. Pindah atau dipindahkan, atau memang sebelumnya pernah bertempur ya dengan sesuatu, entah dari bangsanya sendiri ataupun dari bangsa manusia. Secara tak kasat mata di sini tuh banyak sekali reruntuhan ya, bangunan megah tapi sudah rata dengan tanah, seperti bekas barangkal ya, bahasa Sunda barangkal, reruntuhan. Adakah sosok yang paling dominan suka Mewujudkan Mungkin menampakkan itu ya. Tadi di awal saya menyebutkan sosok yang kayak pendekar, saya sebut namanya Mbah Jambrong karena dia memperkenalkan diri seperti itu ya. Tapi dia bukan sosok yang sering mewujudkan diri. Dia lebih suka mempengaruhi pikiran manusia agar manusia tersebut melakukan sesuatu yang tindakan nekat di sini ya. Nah, untuk dominan sosok yang sering mewujudkan diri sepertinya Ratu Siluman Kelabang itu mungkin sekarang sudah tidak ada ya. Saya pun kesulitan untuk melacaknya, sepertinya terjadi peperangan sehingga istananya memang rata dan beliau entah kemana, entah ini Kang Fikri dari tadi melihat sosok apa gimana, merasakan energi seperti apa? cuman kalau hawa di sini sebuahnya lemes. Sama berarti. sesak juga ya, Yang jadi Sama. menekan. Untuk lebih nanti mengadakan mediasi. betul. Semoga mediator kita bisa merasakan energi dari sosok yang berbadan kekar tersebut ya. Kita beri nama Mbah Jambrong ya karena memang beliau memberikan nama Mbah Jambrong. Baik pemirsa, mungkin untuk selanjutnya kita akan melakukan mediasi. Untuk lebih lanjutnya kita akan serahkan pada peneliti sama mediator. Enggak, apa? Assalamualaikum. Kali ini kita mediasi aja kan. Kang Awan coba saja merasakan energi dari makhluk terkuat yang ada di sini. Mudah-mudahan Kang Awan bisa merasakan energi yang dari Mbah Jambrong ya. Namanya juga udah Ekstrim. Sangat. Iya, Karena beliau yang sangat dominan di sini. kuasaan ya Mas. Betul, paling kuasa. Sok dicoba aja ya. gimana? Oke. Baik pemirsa, tim sementara gaib, tim kita atau mediator Kang Awan akan melakukan mediasi untuk merasakan energi-energi yang di sini. Kita lihat mungkin bisa terkuat misteri-misteri yang ada di sini, bagaimana misteri-misterinya. Baik pemirsa, mediasi sudah berhasil ya. Assalamualaikum. Salam. Saha anjeun? Jadi Anda yang menempati tempat ini. Mata air terentong. dasar itu dihanap. Wujud Anda seperti apa? Serupa-rupa. Oh, Anda bisa merubah jadi apapun yang Anda inginkan? Anda suka mengganggu warga sekitar? Mungkin cuma menjaga saja di sini ya. Aing. Berarti Anda mengganggu dong. Jauh. Lalu kenapa Anda mendorong orang-orang? Bater. Ya berarti Anda mengganggu juga. Asap. Usil gitu ya? Baik.
Apa itu tugas Anda? Membantu orang yang punya masalah dengan jalan pintas seperti loncat, bunuh diri. Ya. Betul, seperti itu. Jadi mungkin maksud dia membantu orang-orang yang punya masalah, yang sedang stres, agar stresnya hilang, masalahnya hilang dengan cara dia bunuh diri. Seperti itu. Itu bukan membantu, itu menjerumuskan. Apa itu jadi tujuan Anda? Nah, ya. Kenapa? Apa alasan Anda? Apa tuh? Berarti sudah Enggak rata. berarti sudah banyak korban yang Anda Buat. Anda mencari teman, bukannya sebangsa Anda lebih banyak dari bangsa manusia. Harusnya Anda cukup dong. Apa untungnya buat Anda? Mau di perintah. Saya di sini di bawah ini melihat bekas seperti kerajaan yang sudah runtuh rata dengan tanah. Anda tahu tentang itu? Apa penyebabnya? Selir. Nyi Ratu. sekarang Nyi Ratu masih ada di sini tempat ini. Kubu Kemana? Diana. Oh masih ada. Kubu Diana. Oh kubu. Oh Nyi Ratunya sudah tidak ada. Sebelumnya ada apa di sini? Kerajaan tersebut bisa Perangan diperangan oleh jelema manusia. Diperangi oleh manusia. Ai. Oh, dulu Anda kalah. Sekarang Anda menunggu orang itu tersebut. Mau Anda apa tujuan bisa Anda? beritahu siapa orang tersebut? Itu mana? Di arah kalernya, utaranya kalernya. Iya mana? Kidul. Oh kidul itu. Daerah itu mana? Apa penyebabnya sehingga kerajaan Selir Anda diluluhlantahkan? Apa penyebab peperangan tersebut? Iya. Bisa diceritakan. Cabut. Mencabut. Ai. Benda gaib? Ya, Seperti apa? cabut. Ai. Cabut. Nah, ai. Kapan mana? Cai. Jadi sahabat, penyebab kerajaannya luluhlantah terjadi perangan antar dengan manusia, karena manusia tersebut menginginkan semua benda gaib yang dimiliki kerajaan Selir Anda ya, sehingga benda tersebut berhasil diambil, kerajaannya pun luluhlantah ya, karena memang saat proses pengambilan harus terjadi pertempuran ya. Bisa dijelaskan berbentuk apa kan? Moal dibejakeun. Penasaran marane kabeh moal dibejakeun. Di waktu pertempuran Anda ada di sini apa tidak? Ai ini panglana. Oh, Anda kalah. Ai. Kenapa Anda bisa kalah? Nah, Anda bisa sebutkan siapa nama yang mengalahkan Anda? Anda tahu namanya? apa? Tidak tahu. Anda bisa mengukur kekuatan yang mengalahkan Anda. Ai, eleh. Berarti Anda di bawah Masih di kekuatan bawah. dia ya. Itu di perut Anda ada batu berwarna merah.
sejenis apa itu? Geningan. Kenapa Anda? Ada takut. Oh, tidak. Apa? Ya memang saya terlihat, memang terlihat oleh saya. Apa? Tenang saja. Dago. Oh, Anda salah sasaran. Kenapa Anda? Bukan saya yang Anda maksud. Kenapa? Apa yang Anda maksud? Iya, karena saya bisa melihat benda itu di perut Anda. Ya, Anda menyembunyikan. Jangan main, tariknya kuat ya. Oh, saya tidak tahu hal itu. Nah, apa amat? Ya, karena Anda menyembunyikan batunya ya, tidak sempurna menurut saya. Jadi kelihatan. Terlihat. Batu apa itu? Mali bejakan. Mungkin itu suatu kekuatan bagi Anda. Mali bejakan. Pegangan Anda ya? Siap. Ai. Oh, batu itu dia. Oh, Cabut. Ai, enggak eleh. Kalau misalkan sudah kecabut atau keambil, Anda mau pergi kemana? Balik. Mali ya. Mau pindah? Jadi tidak mengganggu orang yang lewat di jembatan ini lagi. Saya nggak ganggu aja. Tidak akan terjadi apa-apa di daerah sini kalau misalkan batu tersebut diambil. Cabut. Saya jelaskan dulu. Jadi sebelumnya pernah ada orang yang menginginkan batu yang Anda simpan di perut Anda. Bila memang berhasil diambil, apa yang akan terjadi dengan tempat ini? iya. Wah, dibejak. Mual ya, tidak akan dikasih tahu. Wah, dibejak. Cabut. Ai, ingkah. Ai. Tarung dengan. Dijelaskan dulu alasannya. Wah. Apa alasan Anda menutupi jati diri Anda? Ai, penguasaan dengan Tuhan Ai, penguasa di dia. Kabeh. Ada makhluk apa saja di daerah ini? Wah, banget. Sekarang Ai, kabur atau ai. Dari kamar. Yang dimaksud cabut aing ingkah itu aing balik, berarti si sosok ini memang dulunya bukan asli dari sini atau gimana? Jadi dia bila ada orang yang berhasil mengambil batu yang dia miliki, seolah dia sudah tidak ada harganya lagi, dia tidak punya kekuatan lagi, maka dia akan pergi menjauh meninggalkan tempat ini, ya tentunya mencari tempat baru. Jadi dia memberikan tempat atau kekuasaannya kepada orang yang sudah berhasil mengambil batu merah tersebut ya. Cabut. Ingkah ai. Tapi kami tidak butuh batu itu. Anda tidak berusaha mencari mir Anda. Tidak tahu. Apa? Dari kamar lebih kaya. Ciri-ciri orangnya seperti apa yang Anda ketahui? Apa? Anda tidak bisa melihat. Anda menyebutkan. Nah, apa akan aja batu? Kan sudah terjelaskan. Kang Adi Tiknis menjelaskan ini. Anda tidak apa ya? Tidak rapi dalam menyimpan, jadi kelihatan. Nah, aja. Suganda tandoi eta jelema. Ya, berarti bukan Kang Adi Tempelkeun ini. Anda menyebutkan Anda ikut perang paling depan, tapi Anda tidak tahu. Tapi Anda tidak tahu siapa yang mengalahkan Anda. Apa? Ai, kata nampu di jelema eta. Seperti apa energi orang yang mengalahkan Anda atau sosoknya, wujudnya atau apalah? Bisa Anda beritahu sedikit? Panas. Panas. Anda tidak kuat melawannya. Tak kuat.
Terus sekarang kalau misalkan ada orangnya, Anda mau berbuat apa? ngajak tempel ke dia. Ya buat apa? Anda dendam, mau Dendam, apa mau balas? membalas? Ai, awal. Wah, mau melakukan pertukaran dengan ratu Anda begitu. Anda memberikan batu Anda, Ya, dia memberikan cerita Anda begitu. sok mah. Wayanan ya lemur. Kabeh hancur. Ya itu yang saya tanyakan. Efeknya apa bila Sok tuker batu ya merah batu. tersebut? Apa tiba-tiba ada air meluap? Begitu. Belah. Ya, Lalu kalau kembali ke masa lalu, sejarah mata air di sini seperti apa? kena. Hanya Mungkin terjadinya bencana ya. Apa pernah terjadi bencana sehingga mata air tersebut terbentuk? desir gunung Tilhur. aliran dari gunung. Salokana ngalirna teka pangpecai napi ka ayana aya pembangunan semodel iya kapang petecai muat aya sisai. Lalu yang spesial di tempat ini apa saja? Karena begitu banyak orang yang Mani iya betul, banyak orang yang mandi ya. Untuk apa rata-rata? Apa fungsinya? Emang ada kehasiatan dari air tersebut? Aura, ketampanan, kecantikan. Mbak Apakah benar di bulan Mulud sering Sebetulnya Anda ludahi ya, nah, udah orang yang datang ke sini itu. dengan tujuan datang dari Padahal mereka tidak meminta kepada Tuhannya ya. penting aing Tuhan. Jadi mereka minta kepada Anda sebetulnya ya, untuk seperti aura pengasihannya, aura ketampanan dan kecantikannya. Tapi benar itu terjadi pada orangnya. Lawan sak temu mana. Ya. Cok. Apa itu? Nah. Aing Mau tukar gimana? Tukar sama apa? Sama batu? ayam tuker tadi Sama batu kereta. Mau? Mau? Berarti jalan. dia kan Batu jalan kereta. hancur. Sepertinya merah delima ya. Betul. Merah delima. Bahaya ya. Biasanya kalau sesuatu yang diambil dari alam tanpa alam memberikan kepada kita tapi tidak bisa menarik, rata-rata terjadi bencana di tempat yang kita tarik, efek seperti longsor, Kalau angin. memberikan secara ikhlas langsung. Nah, Oh, seperti di video sebelumnya ya, makhluk gaib di sana memang memberikan, kita tinggal memanifestasikan. Berbeda dengan ini, kita harus ditarik, kita harus menarik, berperang dulu. Ya kalah kita berhasil ya percuma, alam di tempat ini Bisa akan hancur ya. rusak. Cok. Itu kan Kami tidak tahu di mana siril Anda juga. ada kuat aja. Semoga orang yang berperang atau yang menyembunyikan ratu Anda bisa hadir ke sini ya. Aja. apakah batu ini di bulan Mulud sering muncul kelihatan sama manusia? Iya. Mungkin itu daya tarik dari Anda.
menyesatkan manusia dong. Kenapa tidak? Ya berarti intinya dia ya yang mempengaruhi orang-orang banyak menabrakkan diri ke kereta juga ya, atau lompat dari jembatan. Kalau dihitung sudah banyak kasus ya yang lompat di sini ya. Perbatasan penguasaan Anda dari mana sampai ke mana? Oh, prajurit aing. Kemana? Ada kemana? Ya, Lo tinggal Anda seorang diri begitu. Jadi Anda mencari prajurit dari semua orang yang bunuh diri begitu. Iya. Pinter Anda. Yang Adipati bisa diselesaikan mungkin kedepannya jangan terjadi korban. Ya. aing. Sekarang Iya, satu jalan yang harus memikirkan ini selain orang tersebut memang harus kuat iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. coba kabe. Anda sudah kalah kan dengan orang sebelumnya. Nah, Intinya saya ya, datang. sekarang kami atau saya pribadi minta Anda berhenti, jangan mempengaruhi orang-orang yang memang sudah lemah keimanannya, sudah linglung, stres. Anda nggak usah mempengaruhi, biarkan saja mereka menenangkan diri di sini ya. Oke. Bisa. Atau Anda saya pindahkan mau? Atau aing bawa. Di mana? Satu Anda. Selir aing. Kalau saya terusnya satu Anda sepertinya sudah wujud ke alam nyata sepertinya. Sudah sulit kembali lagi. Sudah termanifestasi bentuk mustika sepertinya. Saya mah tidak ada tawar menawar, itu mah urusan Anda dengan orang-orang tersebut. Urusan kita mah ya jangan ganggu manusia-manusia yang sudah terganggu pikirannya. Anda jerumuskan. Batur aing. Mungkin Anda bisa cari untuk memerintahkan Anda dari sebangsa goib yang lain, bukan dari manusia gitu. Aing tempat lagi. Ya, nanti saja kita neutralisis pulang dari sini. Karena saya juga harus tahu sebab musabab dulu, tidak asal neutralisir karena ini menyangkut orang luas. Jadi biasanya kalau saya neutralisir agar tidak ada kejadian bunuh diri lagi, biasanya suka ada kejadian lain yang menyusul. Dia pasti mencari jalan lain, Cari cara lain ya kan? cara lain, dengan cara orang tiba-tiba di bawah seperti apalah. Gitu. Karena inti dari kesalahan tersebut dari pengaruh manusia ya. Tuh, merasuk kepikiran. Sudah cukup ya? Oke, baik pemirsa, mungkin Sudah kuasanya. cukup terkuak misteri sini. Jadi salah satu banyak orang yang kecelakaan atau dari seperti yang lompat atau seperti apa ya, Suara Bunuh diri ya. bunuh diri seperti itu, Karena mungkin dipengaruhi orang seperti ini. sosok-sosok seperti inilah. Sosok apa? Mbah Jambrong ya. Mungkin untuk kedepannya mungkin kita bisa berharap tidak ada korban lagi lah. Jiwa ya. Iya, untuk lebih ke depan. Nusantara Gaib dimanapun Anda berada, untuk penelusuran kami hari ini di jembatan yang dimana di bawahnya terdapat mata air sudah terungkap. Cukup di sini dulu. Mungkin terjadi kecelakaan itu ada penyebab kegoiban ya, Ya, salah satu karena pengaruh ada dari gangguan makhluk tersebut. mungkin rumah channel kami untuk bisa mensupportnya bisa di untuk kedepannya mungkin
Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share supaya dari tim kami bisa lebih bersemangat untuk menelusuri tempat-tempat atau menguak misteri di tempat-tempat lainnya. Terima kasih untuk kedepannya. Semoga kita semakin bersemangat untuk menelusuri tempat-tempat. Diberi keselamatan, diberi perlindungan, kesehatan untuk kita semua dan sahabat Messenger Gaib dimanapun Anda berada. Kami mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.